Halo, selamat datang di podcast kami, tempat kita ngobrol santai tentang isu-isu penting, tapi dengan cara yang ringan. Saya Aditya sebagai host bersama tiga rekan saya, Mbak, Mbak Farida, Mas Dilan, dan Mas Rois. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu kesiapsiagaan bela negara di kalangan ASN. Nah, mungkin kalau dengar kata bela negara, kesannya berat ya, kayak wajib militer atau latihan fisik. Padahal maknanya jauh lebih luas. Untuk ngobrolin ini, saya sudah ditemani narasumber spesial, namanya Mas Rosa Zulfikar, sebagai dosen dari Polbangtan Yoma. Selamat datang, Mas Rosa. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Gimana kabar-kabar teman semua? Alhamdulillah Mas, Alhamdulillah, baik baik, juga. Alhamdulillah Mas. baik. Alhamdulillah baik Pak. Langsung aja ya, Mas. Mungkin bisa cerita dulu sehari-hari pekerjaannya apa dan bagaimana kaitannya dengan topik bela Ya, negara kali ini. oke. Oke, saya perkenalan diri dulu ya. Boleh, Mas, silakan. Perkenalkan, saya Rosa Zulfikar sebagai staf fungsional khusus dosen. Saya home base-nya di Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Tugas tambahan saya sebagai ketua tim pengembang karakter mahasiswa atau koordinator mahasiswa ya. Tadi yang ditanya tentang kesiapsiagaan bela negara ya. Iya betul Mas, kan kalau kita bicara bela negara seringkali ASN itu kan dikaitkan sebagai garda terdepan terhadap apa untuk birokrasi ya. Menurut Ya, Bapak sendiri apa sih sebenarnya tuh makna bela negara bagi seorang ASN itu? oke. Makna kesiapsiagaan bela negara bagi ASN pertama itu bisa jadi kita menjaga integritas. Contohnya itu ya bertindak jujur, beretika, kemudian bertanggung jawab. Yang kedua, kita bisa lakukan kegiatan dengan disiplin. Maksudnya disiplin adalah bekerja tepat waktu, mematuhi aturan kerja. Kemudian selain itu juga ada pelayanan publik. Pelayanan publik itu seperti memberikan pelayanan maksimal kepada mahasiswa atau stakeholder yang kita ingin acu kepada siapa. Dan juga loyalitas terhadap NKRI. Loyalitas terhadap NKRI ini merupakan bentuk rasa cinta atau rasa kesetiaan yang mendalam diwujudkan dalam perilaku nasionalis, patriotis, dan komitmen. Seperti itu, Mas. Oh jadi bela negara itu gak selalu soal angkat senjata ya Pak ya, tapi juga tentang Iya, bagaimana kita sebagai ASN itu bekerja dengan penuh dedikasi iya, untuk betul masyarakat sekali. utama. Iya, betul. Jadi tidak selalu dengan angkat senjata ya, karena insya Allah Indonesia aman ya. Jadi memberikan pelayanan publik dengan cepat itu termasuk salah satu kesiapsiagaan bela negara. Kemudian bekerja dengan transparan, bekerja dengan adil, aktif menjaga keutuhan bangsa NKRI, dan kegiatan-kegiatan yang positif selalu berkoordinasi dengan rekan kerja, intinya bekerja dengan baik itu sudah termasuk kesiapsiagaan bela negara. Eh, Oke Pak, saya tertarik tadi untuk kesiapsiagaan ini kan ada integritas, disiplin, jujur dan loyalitas dan ada eh, transparan juga. Nah, eh, untuk tantangannya sendiri itu seperti apa Pak untuk apa namanya di kalangan ASN ini tantangan untuk kesiapsiagaan sebagai eh, ASN ini di bela negara itu seperti apa tantangannya? Oke, tentang kesiapsiagaan, tantangan yang paling nyata di kalangan ASN ini pertama ada karena perubahan zaman ya, jadi pergeseran Hmm. teknologi, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang kedua ada juga digitalisasi. Digitalisasi adalah sebuah proses perubahan informasi dari analog menjadi digital. Yang ketiga ada hoax, jadi banyak sekali berita palsu, kebohongan,
penipuan yang mengatasnamakan berita nasional. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dalam memilih berita ya. Manakala kita mendapat berita harus dipilah-pilah dulu dan dibuktikan kebenarannya. Kemudian radikalisme. Radikalisme adalah paham atau ideologi perubahan sosial politik secara ekstrim. Kemudian ada juga kedisiplinan. Salah satu bentuk kedisiplinan adalah tepat waktu, tanggung jawab, ketaatan terhadap tata tertib, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, wah, ini menarik ya Pak. Sebagai tantangannya di perubahan zaman ini terdapat berita hoax dan radikalisme. Nah, ini kami di sini sebagai calon pegawai negeri sipil nih Pak, yang baru Ya. masuk di lingkup pemerintahan. Kira-kira Pak Rosa ada nggak sih tips yang bisa kita lakukan sebagai ASN agar tetap siap dan tangguh dalam menghadapi tantangan yang ada di sekarang ini? Oke, tips buat teman-teman Mbak Farida, Mas Rois, Mas Dilan, Mas Aditya Hamzah. Yang pertama selalu belajar, yang kedua menjaga integritas ya. Karena integritas itu penting bagi seorang ASN dalam bekerja. Loyal, kemudian saling membantu terhadap teman. Tidak ada perbedaan antara senior dan junior ya, semua sama. Kalau kita sebagai ASN, mau nggak mau kalau bekerja ya harus bekerja bersama. Selain itu kita juga harus punya prinsip pelayanan pada masyarakat, adaptif terhadap teknologi. Seumpama ada teman yang nggak bisa, sama-sama kita belajar, kemudian menjaga persatuan, dan yang paling penting adalah menolak paham yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi ideologi Pancasila itu harus kita pegang teguh, mulai dari sila pertama sampai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Wah, seru banget ngobrolnya. Jadi kesimpulannya bela negara bagi ASN itu bukan hanya jargon, tapi nyata lewat kerja, integritas, dan pelayanan pada masyarakat. Terima Betul kasih sekali, ya Mas. Mas Rosa sudah Ya, berbagi siap, insight berharga. siap. Siap. Semoga obrolan ini, podcast ini bisa jadi inspirasi bagi para ASN maupun kita semua. Bahwa bela Siap. negara dimulai dari hal yang sederhana dan dari pekerjaan sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kelompok 3 tim 2. Oke, Kami siap. semua pamit. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.